kita akan memuji Tuhan dan juga beribadah kepada Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari ini. Sebentar lagi kami beribadah dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati supaya ibadah kami ini menjadi berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya adik-adik, kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita dan kasih-Nya begitu baik. Katakan sama-sama amin ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yeay, sama-sama katakan Tuhan Yesus baik ya adik-adik. Amin. Shalom adik-adik yang cantik dan ganteng, apa kabar? Wah, Miss Evi senang sekali bisa menyapa adik-adik semua pada hari ini. Adik-adik, walaupun kita masih bertemunya secara online, tapi adik-adik masih semangat dan masih bersukacita kan untuk beribadah? Ayo, siapa yang masih bersemangat untuk beribadah, lambaikan tangannya. Yeay, ternyata adik-adik masih semangat dan bersukacita ya untuk beribadah. Oke, karena adik-adik sudah siap dan sudah semangat untuk dengarkan sharing firman Tuhan, Miss mau ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Kita ambil sikap doa yang baik ya adik-adik. Kita lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur untuk kesehatan
dan sukacita yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati kami, berikan kami telinga seorang murid untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan pada sore hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, hari ini Miss ingin memberikan sharing dengan tema asal hidup benar, jangan takut akan masa depan. Hidup benar yang seperti apa ya yang harus kita miliki? Yuk adik-adik, kita simak sama-sama ya sharing firman Tuhan. Dalam Amsal 23 ayat 18 berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, adik-adik, setiap kita tanpa terkecuali mempunyai kesempatan yang sama untuk memiliki masa depan yang cerah atau yang indah. Dan untuk mencapai masa depan yang indah tersebut, setiap kita pasti akan berusaha dan bekerja dengan giat dan tekun. Contohnya, papa mama di rumah. Papa mama adik-adik berusaha dengan giat untuk bekerja agar dapat menyekolahkan adik-adik di sekolah yang terbaik. Papa mama juga berharap adik-adik bisa mendapatkan pendidikan yang terbaik dan berharap kelak adik-adik bisa mendapat pekerjaan yang terbaik sehingga masa depan adik-adik terjamin. Jadi, masa depan itu bukan sekedar mimpi ya adik-adik, tapi masa depan itu sungguh ada. Karena Tuhan sendiri yang menjanjikan masa depan yang luar biasa buat adik-adik. Dan Tuhan merancangkan semua yang terbaik buat kehidupan adik-adik. Nah, kita bisa baca di Yeremia 29 ayat 11. Ayat tersebut berbunyi, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Seperti ayat firman Tuhan di Yeremia ini, karena Tuhan sendiri sudah menjanjikan masa depan yang indah dalam kehidupan kita semua, jadi kita nggak perlu takut lagi ya adik-adik. Terus, bagaimana kita bisa memiliki masa depan yang cerah, Miss? Yang pertama, tidak boleh iri dengan kehidupan orang lain. Maksudnya di sini adalah adik-adik tidak boleh menilai hidup orang lain. Mungkin kehidupan orang lain itu lebih baik dari kehidupan adik-adik, atau orang-orang tersebut mempunyai uang yang lebih banyak dari adik-adik. Nah, adik-adik itu tidak boleh ya adik-adik memiliki sikap seperti itu, karena sebagai anak-anak Tuhan kita tidak boleh memiliki sikap iri hati, tidak boleh memiliki sikap dendam, marah. Jika kita memiliki itu semua, kita akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi kita seperti orang-orang yang berdosa. Kita bisa lihat di Amsal 23 ayat 17 berbunyi, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Jadi intinya, hidup dengan benar dan takut akan Tuhan, maka adik-adik tidak perlu khawatir akan hari esok, sebab Tuhan yang merancangkan semua yang terbaik untuk adik-adik. Miss, hidup benar itu seperti apa? Hidup benar itu adalah hidup penuh dengan kebenaran, hidup sesuai dengan firman Tuhan, dan bukan hanya mengaku Tuhan lewat mulut saja, tapi adik-adik harus percaya kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Oleh karena itu, hidup benar menggambarkan kehidupan adik-adik dan yang tetap fokus kepada Tuhan. Berikutnya, tidak boleh takut akan masa depan. Loh, kenapa begitu, Miss? Karena Tuhan adalah tempat perlindungan dan Tuhan merancangkan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan adik-adik. Tuhan adalah hakim yang adil dan Tuhan yang akan bertindak sesuai dengan perkataan dan perbuatan adik-adik. Jadi, adik-adik jangan takut, jangan iri hati, jangan berbuat jahat atau melakukan hal-hal yang merugikan diri adik-adik sendiri. Karena hal tersebut akan membuat adik-adik jatuh di dalam dosa dan adik-adik tidak lagi hidup di dalam kebenaran.
Kita ambil contoh dari kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Adik-adik pasti tahu kan akan cerita ini? Ya, mereka adalah orang-orang yang dilindungi oleh Tuhan, dan Tuhan meluputkan mereka dari dapur api yang menyala-nyala. Contoh lainnya kita bisa lihat dari kehidupan Daniel, di mana Tuhan juga melindungi dan meluputkan Daniel dari singa. Nah, adik-adik, ada yang tahu kenapa Tuhan menolong, meluputkan, dan melindungi mereka? Ya, karena mereka hidup benar di hadapan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang penuh dengan hikmat, penuh dengan pengetahuan dan pengertian, serta mereka adalah orang-orang yang cakap bekerja, dan mereka tidak berbuat hal-hal yang tidak baik, sehingga Tuhan melindungi dan menjaga mereka. Jadi adik-adik, hidup benar itu adalah orang yang mempunyai perkataan, pikiran, dan tingkah laku atau perbuatan sesuai dengan kebenaran. Sehingga adik-adik tidak perlu takut lagi ya akan masa depan, karena adik-adik sudah hidup di dalam kebenaran. Jika adik-adik hidup dalam kebenaran, maka adik-adik akan akan makan sampai kenyang. Terus akan ada kebenaran yang muncul seperti terang, serta adik-adik akan mengalami perlindungan. Loh, kok bisa makan sampai kenyang, muncul seperti terang dan dalam perlindungan sih, Miss? Jadi gini adik-adik, jika adik-adik sudah hidup benar, tapi ada teman-teman adik-adik yang masih menjelekkan adik-adik, masih ada teman-teman yang menyalahkan adik-adik, atau mungkin ada teman-teman yang masih berbuat curang kepada adik-adik. Nah, peran adik-adik di sini adalah jangan membalas semua tindakan yang mereka lakukan. Adik-adik mengizinkan Tuhan untuk berperkara di dalam kehidupan adik-adik, karena Tuhan adalah hakim yang adil, yang akan menolong, melindungi, dan menjaga kehidupan adik-adik semua. Oleh karena itu, jika adik-adik hidup benar, maka akan membuat adik-adik selalu bahagia, ada damai sejahtera, serta ada masa depan yang sungguh amat luar biasa di dalam kehidupan adik-adik. Dan adik-adik bisa menjadi pribadi yang berdampak bagi orang-orang di sekitar adik-adik. Maksudnya berdampak itu apa, Miss? Maksudnya adik-adik bisa menjadi berkat bagi orang-orang sekitar adik-adik, karena orang-orang bisa melihat bahwa adik-adik itu benar, hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, Miss berharap dan berdoa agar adik-adik semua terus belajar hidup fokus dan taat sama Tuhan ya, sehingga adik-adik bisa menjadi berkat dan membahagiakan orang-orang di sekitar adik-adik. Dan jika adik-adik hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka akan ada masa depan yang sungguh amat luar biasa di dalam kehidupan adik-adik semua. Nah, untuk ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kita ulang ya. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Oke adik-adik, karena kita sudah mendengarkan sharing firman Tuhan, kita sudah menghafal ayat, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah pada sore hari ini. Miss mau ajak adik-adik semua untuk berdoa. Tapi sebelum kita berdoa, ayo kita ambil sikap hati yang baik, kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk sharing firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami boleh diajarkan untuk menjadi pribadi yang hidup benar di hadapan Tuhan. Dan Tuhan terus pimpin kami, tuntun kami, sehingga Tuhan Yesus kami tetap selalu setia, selalu fokus kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau juga memberkati adik-adik semua dengan hikmat, kebijaksanaan, kepintaran yang daripada Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan, Engkau juga merancangkan masa depan yang terbaik buat adik-adik semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami melepaskan berkat atas kehidupan adik-adik di rumah. Dan kami juga berdoa memberkati Indonesia, biarlah Tuhan memberkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Biarlah damai sejahtera Tuhan ada atas bangsa kami, memulihkan bangsa kami dari keadaan COVID, memulihkan bangsa kami dari hal-hal yang tidak baik, sehingga Tuhan
Shalom Tuhan ada atas Indonesia, dan Tuhan juga kiranya memberkati para pemimpin kami dari presiden hingga ke Bapak RT RW. Tuhan memberkati mereka dengan hikmat kebijaksanaan sehingga mereka dapat memimpin Indonesia untuk ke arah yang lebih baik lagi. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, bagi yang lemah Tuhan kuatkan, dan biar Tuhan yang terus menghibur, menolong setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Point for fun. Bagaimana cara untuk mendapatkan poin? 2 poin untuk komen di YouTube. Jadi tulis nama kalian di kolom komentar dan bukan di live chat ya. 2 poin untuk video ayat hafalan. Kirimkan video ayat hafalan kalian ke WA gereja di 0857 95 kali 708. 4 poin untuk video yang terpilih. Video yang kalian kirim akan dipilih untuk menjadi pemenang loh di setiap minggunya. 1 poin untuk join di iCare. Setiap kehadiran kalian di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi loh. 1 poin untuk menghafal ayat di iCare. Bagi kalian yang bisa menghafal ayat di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi. 5 poin untuk undang teman di ibadah. Kalian bisa mengajak teman atau saudara untuk join bersama selama 3 minggu berturut-turut, maka akan mendapatkan 5 poin. Ayo, segera kumpulkan poin kalian sebanyak-banyaknya untuk ditukar hadiah. Dan jangan lupa untuk undang teman atau saudara kalian ya. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.